berkegiatan peternakan karena hobi, maka saran saya dilihat apakah sebelumnya memang punya kegiatan yang berkaitan dengan hewan misalnya. Kemudian hewannya itu apakah dia ukurannya besar atau kecil. Saran saya untuk kalau kita pengen yang seperti itu, maka orang yang kita titipi tadi memang dia punya pengalaman beternak atau minimal dia punya ilmu tentang ternak itu sendiri, tentang domba ya misalnya kalau kita kaitannya dengan peternakan domba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sinatria semuanya. Selamat menunggu berbuka puasa. Nah, sambil menunggu berbuka kita berbincang-bincang sama Bu Vita Krisna Dewi. Kita masih sama dengan Bu Vita karena memang pembahasan kita masih banyak ya untuk terkait peternakan domba tentunya. Nah, untuk sesi podcast kali ini kita akan membahas tentang purna tugas atau pensiunan. Nah, jadi bagaimana kita merencanakan pensiun dengan bahagia, sehat, dan mulia. Nanti kita akan banyak bertanya dengan Ibu Vita Krisna Dewi tentunya. Baik, selamat sore Bu Vita. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Bara. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita akan sedikit berbicara tentang masa purna tugas ya Bu, atau masa pensiun yang tentunya kita kaitkan dengan banyak para pensiunan yang ingin memulai masa pensiunnya dengan beternak, dengan bertani seperti itu. Nah, itu kan bagaimana kegiatan yang cocok tentunya untuk peternakan domba bagi para pensiunan itu sendiri. Nah, untuk memulai kegiatan itu hendaknya memulai dari seperti apa? Ya, pensiunan ya. Kalau kita bicara pensiunan berarti kita bicara tentang usia. Nah, karena rata-rata pensiunan kan sudah usianya di atas 50 ya, rata-rata di atas 50. Ya memang ada beberapa yang dikatakan pensiun itu di usia 40-an gitu. Sebenarnya mungkin bukan pensiun kalau itu ya, beralih pekerjaan. Nah, kalau ini yang kita bahas kali ini mungkin definisi pensiunnya adalah pensiun yang ingin berkegiatan. Nah, karena kaitannya dengan berkegiatan, maka ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan gitu ya. Kita bisa mengambil pilihan misalnya hobi misalnya. Nah, untuk teman-teman pensiunan yang mereka mau berkegiatan peternakan karena hobi, maka saran saya dilihat apakah sebelumnya memang punya kegiatan yang berkaitan dengan hewan misalnya. Kemudian hewannya itu apakah dia ukurannya besar atau kecil. Kalau biasa berinteraksi dengan hewan tapi dia ukurannya kecil, maka untuk hobi ini perlu dipertimbangkan nantinya. Biasanya kalau hobi beternak domba itu mesti orientasinya dengan ternak-ternak domba unggul, dan itu biasanya bobotnya di atas 80 kilo, sehingga kan karena bobotnya besar, nah kita mempertimbangkan aspek fisik kita mampu atau tidak, baik itu dalam handling ternak ataupun dalam pemberian pakan. Itu kalau hobi. Kemudian yang kedua itu bisa juga kegiatannya adalah pengabdian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan nitip atau paruan ya. Biasanya kan modelnya paruan gitu. Saya pengen punya ternak tapi rumah saya nggak memungkinkan untuk berkegiatan, sehingga saya mau nyari orang yang lahannya bisa dibuat kandang dan dia sekaligus memelihara ternak saya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa menjadi alternatif. Nah, nanti pemilihan orang yang ingin dipasrahi itu tidak hanya sekedar biasanya kan saya pengen membantu dia karena dia nggak punya kegiatan, akhirnya kemudian kita berikan ternak, padahal ternyata dia tidak punya passion tentang ternak. Nah, saran saya untuk kalau kita pengen yang seperti itu, maka orang yang kita titipi tadi memang dia punya pengalaman beternak atau minimal dia punya ilmu tentang ternak itu sendiri, tentang domba ya misalnya kalau kita kaitannya dengan peternakan domba, dia sudah pernah punya ilmu atau pernah belajar tentang peternakan domba. Karena ini makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup ya dia harus punya skill dan knowledge tentang domba itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengen punya peternakan sendiri ya tadi, karena dia pengen pensiun di lingkungan yang asri pedesaan ya, kembali ke nostalgia lah ya, nostalgia waktu saya kecil saya tinggal di desa, maka saya ingin kembali ke desa.
terus kemudian pengen beternak dan itu dikerjakan sendiri. Maka saran saya nanti membuat model peternakan yang tidak merepotkan, baik secara fisik ataupun secara finansial tentunya. Terus yang kedua, jangan sampai kegiatan peternakan ini menghabiskan uang. Misalnya nih kita, saya pengen beternak yang gampang deh, gitu. Ya udah pakannya semuanya beli. Itu namanya beternak yang menghabiskan uang. Nah itu rambu-rambunya seperti itu. Nah untuk pertimbangan sendiri kan tadi, mengingat tadi kan usia pensiun kan bukan usia yang muda lagi. Dan pertimbangan apa yang harus diperhatikan, mulai dari mungkin pakan, kandangnya, ataupun manajemen pemeliharaan seperti apa yang ideal untuk dijalankan para pensiunan ini? Oke, yang pertama kandang dulu nih ya, kandang. Kandang itu nanti konstruksinya kita harapkan dia ergonomis untuk pensiunan. Jadi buatlah konstruksi kandang yang dia memang ramah dengan usia pensiun. Contoh misalnya ya, tinggi tempat pakan itu seberapa, kemudian tinggi kandang itu seberapa. Ketika kita mau naik ke kandang untuk handling ternak itu kemiringannya seberapa, sehingga dia tidak ada potensi untuk kecelakaan kerja ataupun baik itu terpleset ataupun jatuh gitu. Kalau kenapa tadi kita bicara tinggi tempat pakan ya, karena ketika kita memberi pakan ternak itu supaya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, harus menunduk. Jadi pas gitu. Posisinya tempat pakan itu ada di sekitar pinggang gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk ergonomis lah ya, yang itu tepat untuk peternakan. Kemudian jenis ternaknya juga. Jenis ternaknya jangan yang ternak-ternak dengan agresivitas tinggi. Kalau ternak yang agresivitas tinggi kan repot. Makanya peternakan domba ini sebenarnya cocok untuk pensiunan karena apa? Karena tidak terlalu agresif kan kalau domba dibandingkan dengan kambing, dibandingkan dengan ternak-ternak yang lain kan relatif tenang, anteng ya, nggak terlalu banyak dramanya. Nah jadi memilih ternak juga penting, tidak terlalu agresif, kemudian tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar ya tadi handlingnya susah. Karena kan beternak ini tidak hanya bicara tentang ngasih makan saja, tapi juga bicara tentang bagaimana menangani ternak hari-harinya. Kan ternak itu butuh dimandikan, ternak itu butuh healing, ya kan, dia butuh exercise keluar kandang kan, berarti gimana caranya ini? Ketika keluar tinggal kita buka pintu kandangnya, tapi ketika masuk gimana? Atau ketika misalnya mereka berantem, kita kan harus memisahkan mereka, ini gimana caranya? Nah kalau ternaknya terlalu besar, bahkan lebih besar dari kita, bobotnya lebih berat gitu ya, kan kita kerepotan ketika menghandling ternak itu. Nah ini kaitannya dengan kandang ya, pertama dengan kandang. Kemudian yang kedua, untuk pensiunan itu yang perlu kita pertimbangkan adalah pakan. Kalau pakan seluruhnya beli, ini ya kegiatan yang menghabiskan uang gitu ya ibaratnya gitu kan. Maka kita harus ada orientasi kapan ini ternak ini akan dijual, supaya tabungan pakan tadi akan kembali. Kalau saran saya untuk pakan ini kalau bisa kita cari yang budgetnya murah, budgetnya rendah. Nah gimana caranya? Budget rendah itu dengan kita memelihara ternak dengan lahan pakan yang sudah kita sediakan juga. Jadi lahan pakan ternak kita berapa, lahan pakan yang kita buatkan itu sesuai dengan jumlah ternak yang kita pelihara. Kita biasanya pakai rasio, kalau di kelasnya bara itu ya biasanya. Kelasnya bara itu kan dijelaskan satu ternak membutuhkan 100 meter persegi per hari. 1 meter persegi per hari minimal. Atau 1 banding 100 kalau di musim kemarau. Jadi paling tidak kita sediakan, kalau kita melihara 5 ekor ternak berarti 500 meter persegi lahan pakan. Nah kalau hijauan berarti ngarit dong. Nah kita ini usahakan supaya tidak usah ngarit. Gimana punya hijauan nggak ngarit? Nah kita bisa meminta tolong orang untuk mengaritkan dengan metode seperti kita membuat silase. Jadi misalnya ngaritnya seminggu sekali. Kebutuhan per hari berapa nih? Kita hitung 5 ekor ternak. Anggap bobot rata-rata 30 kilo. Berarti per hari kebutuhannya kan sekitar 3-4 kilo ya. 3-4 kilo per hari. Per ekor. Berarti 5 ekor kebutuhannya adalah 20 kilo. Nah 20 kilo ini kira-kira dalam kemasan apa? Ember cat misalnya kan? Atau pakai plastik yang dia takarannya adalah 20 kilo. Sehingga per hari kita sediakan dalam satu kemasan. Terus kita ngaritnya untuk 7 hari ke depan.
Jadi dalam waktu 7 hari ke depan tuh berarti kira-kira berapa? Berarti 20 dikalikan 7. Kita butuh 1,4 kuintal ya. Anggap 1,5 kuintal. Untuk 1,5 kuintal ngarit itu kita butuh berapa orang? 1 orang cukup. Cukup. Dan sekaligus dia nyacah nantinya. Sekaligus packing gitu kan. Sehingga si pensiunan ini nanti dia hanya tinggal memberikan pakan ke ternaknya yang sudah diaritkan oleh pihak lain. Dan mengaritkan itu kan paling biayanya nggak tinggi. Kalau untuk 1,5 kuintal paling 50.000 sampai 100.000 sudah cukup gitu. Seperti itu. Itu yang kedua ya. Jadi manajemen pakan ini penting. Yang kita usahakan pakannya itu dengan biaya murah, tetapi dia cukup untuk ternaknya. Itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga, dari sisi budget atau perencanaan anggaran pensiun untuk beternak, kita harapkan yang namanya beternak ini nanti, peternakan ini jangan menghabiskan terlalu banyak biaya. Artinya dari tabungan pensiun kita, alokasikan sedikit saja untuk kegiatan peternakan. Karena belum tentu kita ini pasiennya ke ternak, belum tentu ternak kita ini nanti itu jangkanya panjang, sehingga ya sudah kita alokasikan sedikit saja. Nanti kalau kita langsung banyak kan repot. Oh ternyata ini bukan passion saya gitu. Udah terlanjur bikin kandang yang besar, padahal kan budget kandang itu luar biasa lumayan gitu ya. Besar. Kita mau bikin kandang ukuran berapa misalnya kan? Kan kandang per meternya aja kan udah 1 juta. Nggak dikalikan kan, luar biasa mahal kalau misalnya kita tidak bisa manage gitu. Makanya mulai dari yang kecil gitu. Jadi tidak perlu mengalokasikan dana terlalu besar untuk kegiatan peternakan. Nah, ngomong soal dana ya, bukan peternakan kan juga memerlukan modal, memerlukan biaya. Nah, apakah di peternakan yang dengan pola pemeliharaan cocok untuk pensiunan ini, apakah bisa untuk mendapatkan income tambahan atau potensi ekonominya seperti apa? Apakah tetap akan bisa dapat atau memang ya hanya untuk kegiatan saja atau seperti apa? Ya. Peternakan domba ini sebenarnya seperti tabungan dengan aset yang terus tumbuh. Karena dia makhluk hidup, yang ketika dia makannya cukup, maka dia tempat makannya cukup, tempatnya nyaman, ada jantan dan betina, mesti dia berkembang biak. Dalam 1 tahun ke depan, misalnya sekarang ini melihara 1 jantan 5 betina misalnya, itu berarti kan tahun depan itu minimal ada tambahan 5 ekor anakan, dan mungkin sudah mau tambah 5 lagi gitu, jadi tambah 10. Kalau misalnya sekali beranak ada 2 ya berarti kan malah tambah 10 ekor. Artinya aset yang selalu bertumbuh, sehingga itu keuntungan secara finansial. Keuntungan secara finansialnya peternak domba itu adalah penambahan aset dengan tanpa menambah modal. Modal induknya kan nggak nambah, tapi anaknya nambah. Jadi tetap akan ada potensi ekonomi yang didapat dari peternak domba ini. Dan mungkin para pensiunan ini kan juga berpikir, wah ketika nanti berternak kok tidak bisa mendapatkan income. Sebenarnya masih bisa ya Bu, untuk kemungkinan. Apakah perlu target-target tertentu untuk itu? Apakah untuk kita mengejar penjualan atau seperti apa? Jadi tadi di awal tadi saya sampaikan kan 3 poin ya, 3 poin tujuan beternak dari pensiunan. Ini yang paling realistis. Paling realistis itu artinya kalau ini target pensiunannya adalah yang di usia 50 tahun ke atas, yang mereka memang ingin pensiun ya. Jadi bukan ingin berpenghasilan lagi, artinya dia benar-benar sudah pengen menikmati masa tua. Tapi ada juga sebenarnya target yang lain. Kalau memang usianya masih memungkinkan kok, saya baru 50 berarti masih sangat produktif untuk berkegiatan dengan aktivitas fisik. Kalau saya tidak ada kegiatan, malah saya cuma tolah-tolah, rebahan, scroll handphone gitu kan, nggak sehat. Sehingga dia masih mau berkegiatan dan ingin ada penghasilan. Maka rencanakan dengan skala profit. Kalau memang mau seperti itu. Dan itu sangat memungkinkan, sangat bisa sekali kita merencanakan. Nah, kalau kita bicara profit ya berarti kita bicara mulai dari marketnya, kita mulai dari bicara tentang bagaimana kita memilih lokasinya dan seterusnya. Mungkin itu Bu Vita ya yang ingin saya tanyakan, karena kan memang para pensiunan ini banyak sekali, bahkan kan kita juga ada beberapa kali kelas pensiunan dari beberapa perusahaan itu kan juga banyak sekali yang antusias ingin mulai beternak, cuman masih terlalu bingung mulai dari mana,
nanti bagaimana kalau setelah mulai, ya kan mungkin sudah tadi Ibu sampaikan semuanya. Dan yang terakhir, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk para pensiunan ini agar tetap dalam on the track, dalam koridor pensiun tapi dengan bahagia, sehat dan mulia tadi? Ya, untuk para pensiunan ya, terutama teman-teman yang mau pensiun atau yang sudah pensiun dan ingin berkegiatan peternakan, saran saya, kita beternak itu seperti kita memulai lembaran baru. Jadi pensiun adalah lembaran baru, bukan lembaran akhir. Tapi pensiun adalah lembaran baru untuk kita menikmati kehidupan selanjutnya ya. Kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan tanpa kegiatan yang membuat kita stres gitu. Maka awalilah bukan dari FOMO ya. FOMO itu hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi awalilah dari kesadaran kita bahwa kita pengen mengawali lembaran baru ini dengan kegiatan yang berbahagia. Maka belajar, kita perbanyak belajar tentang peternakan kalau memang kita pengen kegiatan beternak gitu ya. Terus yang kedua, jangan mudah terpancing atau mudah dengan iming-iming yang menggiurkan. Sekarang ini banyak sekali postingan-postingan di media sosial yang mereka itu mengiming-imingi investasi ternak ya, nitip ternak dengan budget sekian, nanti dapat per bulan dapat berapa. Kalau memang pengen nitip, maka hitung kembali, bisa berkonsultasi dengan baik itu teman-teman akademisi ataupun teman-teman peternak ya, para praktisi peternakan yang mereka punya hitungan kalau seperti ini realistis atau tidak. Kalau realistis silahkan ikut, kalau tidak ya jangan diikuti. Dan kalau memang pengen investasi seperti itu, pastikan bahwa teman-teman memahami atau mengetahui lokasi peternakannya, siapa pelakunya, pelaku peternakannya itu siapa, sehingga kita memang yakin bahwa dia adalah orang-orang yang terpercaya, bukan hanya sekedar iming-iming yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjalani masa pensiun dengan bahagia, sehat dan mulia. Terima kasih Bu Vita atas yang pesan yang disampaikan, mungkin dapat mencerahkan lagi untuk para pensiunan untuk apakah yakin untuk memulai beternak atau berkegiatan yang lain. Saya mengingat para pensiunan ini kan juga tentunya dapat dana pesangon yang ingin dialokasikan ke hal-hal yang menunjang kebahagiaannya, tapi kan akan rawan terjerumus ketika memulai tanpa perencanaan tadi. Mungkin itu sekian dari kami dan tunggu konten podcast selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.